mulanya itu kerasukan kedua kali. Yang pertama itu bahasa Sunda, yang kedua bahasa Jepang. Terus abis itu benar-benar nggak bisa bahasa Jepang. Tapi di situ kerasukannya bahasa Jepang dan sempat ke translate. Pokoknya intinya poinnya minta tolong. Jadi dia itu ngakunya nggak tahu ya, itu perkenalan kali, dia kayak mau kenalan. Dia tuh sosok perempuan perawan sama lebih dari 3 orang. Akhirnya endingnya dicek, digor. Nah, ada jari manisnya dipotong gara-gara dia mau ambil cincin. Nah, di situ dia mempertanyakan kenapa gue kayak giniin. Nah, yaudah akhirnya chaos tuh di situ jam 2 pagi, rusuh, bla 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 bla. Akhirnya aku diwuduin, aku ketawa, disuruh sholat cuma sampai ruku. Terus dia ketawa, dibacain, ikut bacain sambil ketawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Obsan, obrolan santai. Om. Iya. Siapa ini tamu kita? Siapa ini yang diundang? Spesial banget, bukan spesial sih, tidak terduga. Tidak terpikirkan juga. Iya. Ini di luar BMKG sebenarnya, Om. Tamunya. Di luar ramalan ya. Betul, CEO-nya juga bukan ini juga. Jadi nggak tahu tiba-tiba kita kedatangan tamu yang apa ya sebutan ini spesial, lebih dari itu gitu. Tak terduga, diduga juga bisa gitu. Apa ini, Om? Siapa beliau ini? Yang lagi viral ya? Oh iya, kita sebut tamu yang lagi viral, teman-teman di TikTok, Instagram, YouTube juga, Om. Belum. Gak usah dilebih-lebihin. Oh iya, siap bos. Ya. Nah teman-teman, ada bos kita jangan celaka ini. Ini ada Mas Fahmi, halo Mas. Selamat datang di obrolan santai. Kali ini aku sama Om Hao bakal sedikit bertanya-tanya tentang apa yang pengen kita tanya. Aku mau buang skrip atau itu yang udah dikasih pertanyaan-pertanyaan, aku mau nanya sendiri aja. Oke, gimana? Mas Amai? Aku masih gak nyangka, serius. Kita mulai mungkin dari ini ya. Kenapa dan kok bisa sering kena serangan gaib? Iya. Awalnya itu sebenarnya coba-coba, tapi ketagihan. Coba-coba nih. Jadi awalnya tuh sebenarnya tuh basicnya tuh gue tuh penakut. Di umur dari 0 sampai umur 30-an tuh penakut. Ke kamar mandi juga biasanya minta ditemenin. Terus abis itu ke kamar mandi nggak bisa tidur sendiri. Terus pernah pengalaman dulu manggil teman gara-gara ada kayak pengalaman kayak ada digangguin lah. Terus akhirnya manggil teman-teman buat tidur bareng. Itu pernah. Orangnya juga masih hidup, jadi bisa ditanya. Terus habis itu ada satu ketika momen harus ada kerjaan. Kerjaannya itu penelusuran di Gua Jepang, Bandung. Kerjaan. Langsung kan, langsung lord ke tempat lordnya gitu. Terus habis itu nggak tahu kenapa, pokoknya akhirnya kena lah di situ awal mulanya. Gitu. Awal mulanya itu kerasukan kedua kali. Yang pertama itu bahasa Sunda, yang kedua bahasa Jepang. Iya. Ya. Japan. Ya. Terima kasih ya. Ya. Sedangkan gue memang basicnya orang Sunda, orang tua, tapi nggak terlalu lancar lah bahasa Sunda. Jadi ya cuman gitu-gitu aja. Terus abis itu bener-bener nggak bisa bahasa Jepang. Tapi di situ kerasukannya bahasa Jepang dan sempat ke translate. Pokoknya intinya poinnya minta tolong. Nah,
uniknya setelah kejadian itu kayak suka jadi kayak ngerasa lebih banyak energi yang suka mau masuk gitu. Terus waktu di gua Jepang tuh juga kita waktu ke rasukannya itu gak tau ya Om, maksudnya pas kerasukan itu tuh flashback tuh kisah-kisah di situ. Gak tau lah itu namanya apa ya. Jadi beberapa memori-memori kayaknya yang masukin ke gua itu mencoba mentransfer ke gua untuk kayak dikasih penglihatan. Ingatannya. Jadi gimana mereka jadi korban di situ, terus gimana. Jadi tuh gua dapat 2 point of view. Jadi point of view orang Sundanya yang jadi korbannya sama point of view si Jepangnya yang memang melakukan hal tersebut. Jadi itu benar-benar kaget tuh kayak flashback di film-film gitu loh. Kayak beberapa balik. Nah, itu pas kita coba konfirmasi sama orang yang di situ, bener nggak nih kisahnya kayak gini? Ternyata bener. Itu kisahnya soal orang-orang disiksa masuk ke Gua Jepang tersebut, nggak pakai alas kaki, disuruh jongkok masuk ke Gua Jepang, ditarik, di situ mayat-mayat terlihat di dalam Gua Jepang. Nah, di point of view yang satu lagi, gue yang jadi yang nebasin kepalanya. Jadi kayak aktornya ya? Iya, jadi kayak POV-nya jadi kayak gue yang ngelakuin gitu, kayak wow, agak serem tapi seru, tapi nggak mau lagi sih sebenarnya. Kenapa itu? Ya, itu bagian dari residual memori yang ketangkep dan dibiaskan, jadi kayak diproyeksikan ke Mas Fahmi. Kalau yang bisa saya terjemahkan. Sebenarnya retrokognisi itu memang melihat peristiwa masa lampau ya, tapi ada dua hal yang bisa dilakukan. Kita meminta filenya atau kita dikasih filenya, atau bisa dua-duanya. Di kasusnya Mas Fahmi ini dikasih memang gambaran, dan bahkan bisa 3D, bisa kayak virtual, main di situ. Penggambarannya pada waktu itu seperti apa, karena ketika seseorang terbuka pertama kali itu biasanya diberikan. Jadi terus kemudian beruntut di berikutnya pasti. Jadi nggak hilang Om? Ya, pasti kena lagi dong? iya, beruntut. Tidak selamanya itu menjadi mediumisasi, tetapi visualnya dibukakan gitu. Tapi apa ya penyebab Mas Fahmi ini kok bisa tiba-tiba kasarnya kesurupan tadi itu loh? Ada yang kesalahan yang dilakukan kah, celelean kah di sana, songong kah, nantangin kah, atau seperti apa? Iya pasti. Kagak berarti saya bener nantangin. Saya pun datang ke situ pun gak ada kerjaan, kalau nggak kerjaan pun gak datang. Males, ngapain? Ya gitu. Pasti ada sebab akibat ya. Mungkin yang pertama bisa dari keturunan, atau pernah mempelajari tentang hal seperti ini, atau punya pengalaman seperti ini di masa kecilnya, itu bisa. Ada yang menguntun, nggak mungkin datang terus langsung bisa, pasti ada sebabnya, akibatnya sekarang kan gitu. Nggak tahu ya, soalnya kan memang orangnya penakut, jadi nggak pernah nanya-nanya juga sih. Tapi kalau yang gue tahu, mama emang suka kesurupan juga dulu. Kalau kenapa akhirnya itu kebuka, karena ada kejadian lagi setelah itu, dan itu di depan keluarga besar. Jadi setelah runutannya si Gua Jepang tuh banyak banget kejadian, dan itu intensitasnya cukup tinggi. Banyak rentetan kesurupan lainnya. Kesurupan lain dengan sama yang tadi, memorinya kayak dikasih gitu tanpa gue minta. Beberapa tuh yang kesurupan itu muncul di situ, dan akhirnya ya awalnya takut sampai ke ya udah bodo amat lah gitu. Ya positifnya jadi nggak penakut aja. Tapi nih kita balik flashback ya ke masa kecil ya, kan penakut nih. Dan sempat manggil temen juga. Nah itu sosok yang waktu kecil sering dilihat itu apa sih, masih ingat nggak? Kalau sosok kecil tuh sebenarnya nggak pernah. Kalau dibilang gue pernah ngeliat hantu apa enggak, jawabannya enggak. Tapi gue dalam proses kecil itu suka mimpi-mimpi yang aneh-aneh aja gitu. Kayak misalkan ketemu siapa, ketemu nenek-nenek lah, ketemu makhluk yang memang nggak kasat mata lah. Jadi suka kebangun dan akhirnya membuat jadi tambah takut. Makanya tuh dari kecil tuh penakut gara-gara suka mimpi aneh-aneh. Makanya itu gunanya mungkin
doa sebelum tidur ya. Mungkin saya dulu skip waktu kecil, jadi nggak masuk. Tapi ya jadi kayak gitu masuk ke situ. Jadi nih Om ya, kalau dengar ceritanya Mas Fahmi tadi, ternyata ibunya juga sering kesurupan. Apakah berarti menurun Om kemampuan itu Om? Iya. Kemampuan ya sebutannya? Lebih tepatnya kemampuan. Iya, karena kalau kemudian nanti Mas Fahmi lebih dalam, expert di bidang ini tuh namanya titipan. Menekuni. Iya, dititipin berarti. Aku pernah dulu. Berarti memang saya konfirmasi ada garis keturunan. Berarti ada bakat kalau kita bilang di situ. Jadi gabungin join aja. Ya? Join aja dari Join apa ya? Bayaran berapa ya? Mahal. Rangkaiannya banyak sih Om. Maksudnya juga setelah itu banyak pengalaman-pengalaman yang kayak wah kok gini gitu. Kok dulu tuh ya mungkin karena memang takut ya jadi nggak pernah berusaha untuk ngadepin, berusaha untuk mencari tahu. Tapi setelah kena sekali tuh kayak pengen tahunya jadi lebih tinggi gitu. Iya, Nah, penasaran ya? Ya penasaran ke beberapa orang, salah satunya juga Om sempat ngobrol kayak kenapa ini, ada apa gitu. Kok nih energinya suka masuk keluar gitu, gampang. Nggak, yang pas itu kayak lebih ngerasain sesuatu tuh kayak oh ini kayaknya ada nih di sini, terus suka iseng, oh beneran ada ya. Kayak gitu-gitu. Hal-hal kayak gitu tuh yang berasa banget sampai beberapa kali proses itu sempet iseng nyobain. Iseng. Jadi ini jadi tuh dulu sempat ada fase ada dukun yang deket di circle pertemanan gitu, dan akhirnya dia kayak nawarin, lu mau nggak coba untuk ngerekih orang? Coba, bisa. Dulu yang dirukyah malah pasangan sendiri. Berhasil. Nah akhirnya itu ada fase lagi gila-gilanya mistis lah. Akhirnya kesana mulu ngobrol. Dan akhirnya kayak ngobrol banyak hal, kayak belajar untuk ngerasain aura, terus ngerasain kehadiran orang-orang di situ, sampai kayak nyari mustika gitu-gitu. Sampai ke cari mustika? Enggak, tapi enggak nyari literally mustika ya. Kirain sampai gitu, enggak yang tiba-tiba penelusuran cari mustika, enggak gitu, tapi lebih kayak dikasih nih, lo ada potensi dapat mustika ini, dan waktu itu dibilangnya dapat pedang Sulaiman. Oh, pedang Sulaiman. Iya, yang dia ujungnya tuh kayak ular yang dua gitu. Iya. Tuh, waktu itu sempat dititipin kayak gitu. Berarti megang bendanya gitu Mas Bang? Waktu itu berasa megang, tapi nggak tahu ya. Oh, secara gaib gini. Iya. Sempat ada di fase itu, sampai akhirnya kayak udahlah capek gitu. Jauh juga Om ya. Baru tahu ya. Banget ya. Ternyata Ya baru tahu mungkin ya, nggak banyak yang tahu juga gitu, karena fase-fase itu cukup lama tuh, hampir 6 bulan lah. Dia ada satu fase di masa itu yang memang akhirnya bukan nyobain, kayak penasaran aja sih, nyobain bantuin dia rukyah orang gitu. Yang akhirnya hantunya pindah ke saya. Gitu. Keren ya Om ya. Boleh. Tapi ya awalnya gitu, terus nah dari situ akhirnya kayaknya udah capek ya dengan urusan duniawi ya, jadi nggak mau ngurusin kayak gitu, akhirnya udah balik lagi. Suka iseng juga kalau ngerjain teman-teman di kantor. Kalau kita ada yang kena juga, jadi waktu itu kayak ngetes ilmu. Itu ada challenge. Ada challenge suruh masukin sesuatu, terus ya udah aku coba doa, coba nih isengin orang, masuk semua dan dapat 500.000. Iseng-iseng berhadiah benar. Iya. Tapi abis itu belajar baca pikiran. Nih gimana, itu sempat juga awal-awal, tapi abis itu udah ini kayaknya udah capek lah pikiran. Sekarang masih bisa diaktifin softwarenya. Nah itu kemarin juga ngobrol gitu, softwarenya kan emang harus di-upgrade ya. Iya. Nah, enggak versinya sih. Berapa itu? Iya. Gitu, enggak pernah lagi. Capek juga.
ternyata ya viral-viral jadi bos dan lain-lain ternyata punya pengalaman bisnis yang mungkin Iya. nggak Potensi semua orang. dukun. Potensi dukun ya. Tapi perlu loh, kalau sebagai bos itu baca pikiran bawahan. Iya, sebenarnya itu jadi sedikit berguna untuk nggak tahu ya ini benar apa enggak ya. Mungkin ini cuma persepsi aku aja. Untuk najemin intuisi aja sih. Kalau misalkan feeling sama intuisinya jadi lebih kayak ini kayak orang bohong nih, ini kayak orang agak ini. Jadi lebih banyak ke situnya, lebih kayak olah pernapasan kayak gimana gitu. Tapi lebih ke situ. Jadi emang yang relate untuk sama pekerjaan sekarang gitu ya, nggak emang ngedukun banget lah kasarnya. Supaya lebih enak aja sih. Jadi ketahuan kalau ada yang kayaknya ada aneh-aneh gitu. Oke. Nah, kita balik lagi nih ke masa-masa itu. Nah, waktu pertama kali ngerasain kesurupan itu yang dirasain secara fisik gimana tuh, Mas? Secara fisik tuh kayak kita tidur tapi nggak tidur. Tapi ya di dalam fase itu ya memang kayak lagi ditarik ke sebuah ruangan yang memang langsung dipertontonkan gimana kejadian itu berlangsung dan repetitif gitu. Misalnya nggak yang storyline yang panjang. Itu benar-benar kayak oke, di sini tiba-tiba muncul di sana terus balik lagi terus ulang lagi jadi sampai akhirnya memori dari after kesurupannya itu 2 jam lah masih Creepy terus iya gitu, kayak Bang. kalau kedip tuh Teringat keluar ya. iya kayak ada storyline kayak gitu sih. Apa itu namanya? Retrokognisi juga bisa. Sebenarnya kan retrokognisi itu kan banyak rentetannya ya. Kemudian ada beberapa bukti-bukti empiris yang dipergunakan. Tapi dalam kasus Mas Fahmi ini filenya diberikan memang. Kalau nanti Mas Fahmi mencari itu beda cerita. Memang ada tujuannya gitu. Tapi saya ketemu Mas Fahmi pertama tahun 2020. Kita ngobrol maghrib, ngobrol biasa gitu. Dan saya masih ingat banget. Tiba-tiba panas ya, Mas, nggak salah ya. Badannya panas, terus kaku. Terus akhirnya saya bawa ke kamar mandi. Cuma saya nggak berani nyiram karena bos ya. Di situ. Orang lain yang nyiram. Saya takut dia masih menghormati, saya menghargai gitu terus. Saya mikir cara yang lebih elegan kayak apa sih gitu. Tapi ada orang lain yang perlakuannya kasar itu aja. Terus kemudian panas gitu, maaf ya Mas ya, ceritain sedikit. Mas Fahmi buka baju waktu itu. Tapi badannya itu kayak papan Mas, kaku banget itu. Nah setelah siuman Mas Fahmi cerita katanya sebelum itu penelusuran ke apa sih Mas? Bengkel Bengkel kereta. Iya bengkel kereta di Bandung ya. Itu ternyata ada beberapa entitas yang bis juga ya, bengkel bis. Kayaknya Damri. bis lah, habis Damri itu. Karena kita ngobrol itu pas maghrib persis. Iya benar. Pas maghrib ini berdua di Mas Fahmi belum ada, itu masih orde lama. Orde lama ini. Reformasi sebenarnya mau pindah ke orde baru. Iya. Di kantor sebelumnya. Terus Mas Fahmi tiba-tiba tuh kenceng gitu. Tak pikir pertama bercandaan. Tapi kok saya melihatnya beda. Langsung kenceng. Pak, kaku beneran. Dan kayak gini Mas, kayak papan. Saya nggak tega lihatnya waktu itu. Terus akhirnya sedikit saya bantu, hilang. Bangun-bangun Mas Fahmi basah kuyup, nggak pakai baju lagi waktu itu. Karena ternyata badannya tuh panas beneran Mas ya. Nggak mau keluar entitasnya. Nah baru Mas Fahmi cerita. Waktu itu kenapa? Nah gitu. Dan itu rangkaian ketiga justru sebenarnya. Sebenarnya ada rangkaian kedua lagi. Jadi setelah kejadian sama di Bandung itu, aku melayat. Ada saudara meninggal di daerah Purwakarta. Aku cerita nih sama kakakku, bilang, kemarin ada kejadian kayak gini kesurupan. Terus kakakku tuh bilang, wah ini harus dibersihin. Tapi kondisinya depan mayat, lagi ngelayat. Nah gimana dong? Kayak jangan di sini. Terus kakakku bilang, udah nggak apa-apa di sini aja. Dia nggak ngomong, sumpah demi Allah dia nggak ngomong sama sekali. Dia cuma diam ngeliatin, dia pun nggak ngeliatin aku, dia cuma kayak diam terus baca. Itu sepersekian detik langsung kayak, kok ada yang mau masuk nih, kenapa nih? Aku lihat ke samping, ngapain? Ya nggak apa-apa, mulai aja. Jangan, banyak yang mau masuk. Udah banyak yang kayak berebut untuk masuk, entah tujuannya apa gitu. Akhirnya masuk, gak ada yang mau masuk.
jangan di sini, nggak enak masa kesurupan depan mayat, masa mayat ketemu mau mayat gimana kan nggak tahu konsepnya kan bingung kan, akhirnya jangan, terus akhirnya udah stop sama waktu itu ada ada bapak, ada kakak, lengkap lah pokoknya keluarga inti, jadi nggak mungkin lah mau gimmick pun masa ngapain depan mayat, nggak dapat apa-apa juga tuh gimmick. Terus akhirnya dibawa lah, akhirnya kita udah selesai melayat, oke. Nah kita harus, karena itu posisinya jam 1 atau jam 2 pagi, kita harus menginap semalam untuk nungguin subuh dan pemakaman. Pindahlah 300 meter lah ke kayak rumah singgah. Nah di rumah singgah dicoba lagi. Kan kalau nggak tahu ya Om ya, maksudnya kalau ruqyah itu kan pasti mancing kan, mancing entah ada yang di guanya atau di luar. Nah tiba-tiba kejadian benar pecah di situ, ada yang masuk satu. Nah ceritanya itu aku hampir terbang. Sampai terbang? Gitu, iya kayang tapi terbang. Aku kan bobotnya tuh seksi ya. Iya, seksi kan? banget. Seksi banget iya, kan. iya. Jadi untuk kayang pun sebenarnya susah. Iya. Tapi saat itu dibilangin aku kayang, tapi posisinya tuh tangannya udah begini, kakinya udah ngelekuk gitu. Jadi emang kayak terbang ya. Dan di saat itu tuh udah isinya tuh ketawa-tawa sampai akhirnya bapakku tuh bodinya seksi juga kayak aku. Dia lompat, nggak turun. Nah yaudah akhirnya chaos tuh di situ jam 2 pagi, rusuh, bla bla bla. Akhirnya aku diwuduin, aku ketawa, disuruh sholat cuma sampai ruku. Terus dia ketawa, ikut bacain sambil ketawa. Tapi di situ balik lagi balik ya kondisi sebelum waktu di Gua Jepang, dikasih vision lagi walaupun itu menyeramkan. Jadi dia itu akunya nggak tahu ya Om, itu perkenalan kali, dia kayak mau kenalan. Dia tuh sosok perempuan perawan, diperkosa sama lebih dari 3 orang. Akhirnya endingnya dicek, digor. Ada jari manisnya dipotong gara-gara dia mau ngambil cincin. Nah di situ dia mempertanyakan kenapa gue kayak giniin. Gue udah menjaga badan gue untuk tidak disentuh orang lain, kok dihabisin kayak gini mayatnya. Ini unik ya. Jadi dalam proses perjalanan rumah duka ke rumah singgah itu kita lewatin jalan setapak dan itu gelap karena jam 2 pagi. Nah lewat situ ya pasti nggak kelihatan apa-apa dong. Masuk ke situ terus dia bilang aku dibuang di sumur dekat sini, ditunjukin arahnya. Oke, udah habis itu kejadian, wah chaos, akhirnya dibantu lah tuh ruqyah tersebut berhasil untuk menghilangkan itu. Nah udahlah kan azan subuh berkumandang, kita akhirnya ke masjid, pulang dari masjid. Gue tanya dong sama orang situ, emang beneran ada ada sumur, ada beneran di situ. Satu keluarga kayak, ayo kita pulang ke Jakarta. Udah langsung kayak gitu. Jadi saksinya benar-benar kayak keluarga intinya kayak, wah ini, nah dari situlah tahu. Iya dulu mama juga suka kayak gitu waktu gua kecil. Mungkin gua nggak sadar kali ya. Gitu. Dan mama kebetulan orang Purwakarta. Garis keturunannya lahirnya memang di Purwakarta. Iya memang kalau yang entitas itu berarti kan perkenalan memang benar. Dan Mas Fahmi kalau di awal tadi yang di Gua Jepang kan visual ya. Di sini berarti reka adegan. Naik gridnya. Iya Mas, karena menunjukkan lebih ke secara psikis dan juga rasa sakit. Pasti habis itu sakit banget. Betul. Kayak Capek, dipukulin. ngantuk, capek, sakit. Jadi pegel-pegel. double dapat visualnya dia, dapat iya rasanya atau reka adegannya itu gimana itu dapat juga. Nah, ini kemudian yang kami masih terbuka ke tempat yang itu Mas, yang garasi bis. Siap. Tas. Dilawan. Tas lain-lain atau kayak
Nah, dari garasi bis itu, kalau nggak salah pada waktu itu saya masih ingat ada 3 entitas yang masuk ke bawah ke Jogja, ke kantor KTJ lama ya waktu itu. Nah, pas di situ karena tanahnya beda, bereaksi nih. Entitas yang ada di Mas Fahmi itu bereaksi. Kenapa? Karena ingin menguasai jiwanya. Tapi ketika bertemu saya dan ada di tempat itu, ada seperti berontak dari tubuh di dalam. Jadi rasanya sebenarnya yang dirasakan Mas Fahmi itu kayak tindihan, rep-repan gitu. Karena ada gejolak itu yang dia mau keluar, tapi masih pingin di dalam, nah gitu loh. Jadi kayak dikeluarkan paksa, sehingga tubuhnya langsung panas semua dan kaku, benar-benar seperti papan waktu itu. Benar-benar saya nggak bohong, benar-benar seperti, maaf ya Mas ya, kayak kita itu ngejunjung atau ngangkat kayu gelondongan log, karena benar-benar Mas Fahmi itu badannya itu bulat sesuai porsi. Benar-benar, tapi beratnya beda loh Mas. Dan benar-benar kulitnya nggak kenyal gini Mas, saya masih inget, kaku kayak kayu, kayak orang beku aja gitu ya. Iya, kayak habis keluar dari freezer, kayak nugget keluar dari freezer. Iya, beneran waktu itu. Jadi saya pastikan itu bukan cuman reka aja atau parsial, tapi itu udah dikuasai semua jiwanya. Tapi Mas Fahmi sendiri ngerasa nggak sih, maksudnya di era-era itu ada kayak mungkin perubahan dari mulai awal kan kayak ngerasa doang, tiba-tiba upgrade itu ngerasa nggak sih? Kalau dibilang ngerasa pasti ngerasa lah, nggak mungkin nggak, karena kan jadinya banyak ngalamin beberapa hal yang akhirnya mengubah beberapa hal juga di diri gue gitu. Tapi setelah kejadian berguru dengan dukun ini, akhirnya kayak udahlah stop gitu, karena banyak negatifnya yang diterima gitu, kayak lebih sombong kali ya, lebih kayak bisa lah ini gitu. Jadi kayak makanya, tapi positifnya jadi bisa kontrol saat memang merasakan kayak ya udahlah. Jadi bisa kontrol, bisa masuk apa enggak. Kalau dulu kan masuk aja gitu. Nah kalau sekarang lebih kayak capek udah nggak usah gitu. Kadang-kadang kayak gitu sih, dan banyaknya sekarang tuh lebih kayak ke mimpi aja sih, menyapa di mimpi. Kalau sekarang ini ya. Itu kayak perjalanan spiritual jadinya kalau masuk ke alam mimpi. Beberapa hal-hal kayak bukan diceritain sih, lebih kayak nonton ya? Iya, kayak nonton aja. Dia kayak gini. Pun kan ada yang gue yakinin, ada yang kayak ya kan itu opsi aja kan, balik ke gue ya udah lebih kayak ya mimpi aja sih, nggak mau menekuni juga. Iya juga sih. Tapi ya kalau beberapa ngerasain karena beberapa pengalaman juga datang. Jadi waktu itu ada konten datang ke rumah dukun juga, itu juga unik juga gitu, tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak dirasakan sama yang lain gitu, kayak masalah bau, masalah ini bisa tebak tulang apa, ini tulang perempuan ya gitu. Jadi rasa sensitif itu emang nggak pudar ya? Nggak, tapi memang nggak dirasa aja sih, lebih ke situ. Kalau memang lebih ke itunya lah gitu. Jadi sekarang justru balikinnya lebih kayak berani aja. Ada nih ya udah gitu. Kadang-kadang juga suka isengin aja, nakut-nakutin teman-teman. Tapi waktu itu juga tahu ya Om, ini bener apa enggak ya Om ya? Maksudnya saat itu memang waktu itu malam-malam kita cuma bertiga doang, terus kayak coba iseng, biasa kan kalau baru coba-coba kayak gitu kan, coba yakin bisa. Bener gitu. Saking isengnya itu ya? Iya. Terus yang lainnya kayak, Mas lu ini ya, ini enggak, padahal kayak dalam hati iya bisa gitu. Tapi gitu. Setelah habis seperti itu, interaksi atau merasakan kepekaan gitu, ngerasa ada dampak negatifnya nggak sih ke badan? Nah, waktu itu kalau kata dukun itu rajin sholat. Nah, pokoknya kalau teman-teman di Jakarta tahu, tuh pernah ada di fase gua lagi rajin sholat, tiba-tiba tuh. Nah, itu memang lagi sebenarnya ada hal di balik itu. Jadi pas balik lagi ke ritme semula, aku sudah melupakan semua gitu. Walah. Ya, ini pas kayak gitu. Jadi
memang titipannya dari dia tuh kayak gitu, jangan sampai, karena takutnya malah kebablasan. Tapi lately nih ya, di era sekarang nih, baru-baru ini ada nggak sih ngerasain sesuatu atau melihat sesuatu cerita seperti itu? Di kantor sekarang deh. Kalau di kantor pastilah, maksudnya kalau ngerasain di beberapa spot yang tadi Om Hao juga bilangin juga ngerasain, tapi ya udah gitu, nggak pernah ini ada ini. Kalau lagi iseng aja, waktu itu ada momen di kantor sebelah tuh lagi iseng waktu itu, kayak ini kayak ada nih, coba dong tunjukin, nah gitu tiba-tiba ada koin jatuh. Coba dong tunjukin gitu. Iya kayak gitu, karena kan nggak tahu ini benar ya, komunikasi itu kan kadang-kadang kita bisa lakukan lewat pikiran juga kan. Gitu. Akhirnya coba, terus tiba-tiba ada kejadian waktu itu kayak, oh iya benar, oke sih. Gitu. Tapi dikerjain, diisengin gitu nggak? Kayaknya lebih ke teman-teman yang lain disengin deh. Ke sayanya mau jarang ya. Ke guanya tuh kayak nggak pernah, tapi ya udah gitu. Pengalaman oh ya udah. Waktu di syuting KTJ di awal juga waktu ada juga pernah kena juga kayak ya udah. Oh ya udah, iya ada udah. Berapa kali ya Mas Fahmi ikut penelusurannya? 4 sampai 5 kali. Masih ingat benar. Masih ingat. Banyaknya terakhir. Yang terakhir ini ikut yang ke waktu itu kita ke yang ketahu, oh ini pabrik gula. Lasem apa? Ceper. Oh Ceper ya. Juangga. Juangga juga ikut. Nah, ya udah tuh ngerasain aja, oh iya ada gitu. Kadang malah suka bercanda, oh di sini. Jadi ya positifnya gara-gara itu jadi kayak lebih ke situ sih, nggak yang heboh-heboh gimana gitu. Tapi nggak ada yang mencoba untuk menyerang sih. Nggak tahu apakah saya ada yang jagain atau gimana. Tapi nggak ada yang pernah mencoba untuk menyerang banget gitu. Itu gimana itu? Ya, iya kalau tentang yang tidak menyerang memang ada perlindungan karena dari karuhunnya, dari mama sih garis keturunannya kuat memang. Ada, tapi sekarang sih lebih stabil ya. Dulu memang kacau gitu karena memang banyak hal-hal spiritual yang diserap, tapi tidak tahu bagaimana cara mengaplikasikannya. Nah gitu. Itu jadi bentrok di dalam tubuh. Baik ilmu maupun makhluknya gitu ya. Benar. Gitu. Stres gitu jadinya itu Mas. Iya, jadi stres. Iya kan? Jujur, maksudnya gila beneran sih. Iya kan? Gitu. Ya emang kayak gitu, dan kemarin juga waktu pas berguru gitu aja berguru. Dikasih taunya memang gitu. Kayak ini ada nih orang pakai jubah Sunda gitu-gitu. Terus kayak oke, udah. Ayo udah. Selama nggak ganggu nggak apa. Nah, mungkin ya balik flashback kecil tuh gue suka ngomong sendiri memang dikenal. Ya mungkin ngobrol dari situ kali ya. Sampai sekarang pun suka ngobrol sendiri. Stres kalau itu. Stres ya. Iya kan. Kalau kecil ya nggak tahu ya gitu. Tapi emang ada potensial punya teman masa kecil nggak sih Om kalau misalkan seperti itu? Iya, masuknya bakat sebenarnya. Kalau tentunya bakat itu kan bawaannya, dipelajari pasti nanti bisa tajam diasah terus gitu. Tapi di sini tentunya kalau dipertajam itu harus pro, maksudnya pro itu profesinya apakah di bidang itu gitu. Kalau di sebatas kita tahu atau bisa saja cukup Mas, tapi kalau sayang kalau nanti pakai softwarenya pro tapi nggak dipakai, kredit pikirannya. Iya. Bisa nanti efeknya ke sakit ya, misalkan itu, atau delusi juga bisa efeknya, atau penuh pendengarannya karena banyak ini gitu sih, berat soalnya auranya jadinya. Oke, jadi memang kalau misalkan enggak ya enggak, kalau iya sekalian lanjutin gitu ya. Ya, atau mengalir saja itu lebih baik lagi diikutin. Sejauh ini apa yang pengen di ketika berbincang tentang horor gitu ya, ada nggak sih yang dirasain atau kepengen apa kalau misalnya ada yang ngobrolin horor udahlah gitu? Ya sebenarnya lebih walaupun kayak gini gue tetap nggak suka film horor karena lebih ke ngagetin aja sih. Sama. Gitu. Kalau untuk hantunya jujur biasa aja gitu. Kalau sekarang, kalau dulu mah benar-benar nggak mau ngeliat gitu. Kalau sekarang lebih oh ya udah pernah kena,
Jadi kayak lebih udah pernah kenalan nih kita, jadi nggak perlu jadi kayak stranger lagi gitu. Kalau dirasain sekarang nggak, ya lebih ini aja sih, lebih ke tempat-tempat yang mungkin aneh, jadi lebih kayak bukan nyaman juga sih. Kalau dibilang nyaman juga nggak mau bilang nyaman. Lebih kayak oh ya udah gitu. Kalau dulu kan kayak takut nih apa gitu, lebih kayak gitu sih. Tapi memang awal-awal itu banyak banget, apalagi dari fase setelah si Goa Jepang itu fasenya banyak banget hal-hal yang memang nggak pernah gue lihat sebelumnya. Waktu itu sempat ngobrol sama mau ngeliatin garis orang lah di kepala. Oh iya, yang hitam itu ya Mas ya? Tanda itu nanya tanda apa, sampai minum. Dulu ada teman namanya Reno ngasih minum temulawak lah apa gitu. Kenapa temulawak? Apa pokoknya jamu-jamuan dia lupa tuh, jamuan Jawa gitu. Ya, Iya. Buat biar ngilangin, karena itu benar-benar 3 hari berturut-turut kayak gitu ngeliat beberapa orang, banyaknya juga lansia yang kayak gitu. Terus kamu bilang kayak, ini kenapa Om? Itu kayak tanda mau meninggal. Lah, ngeri banget kan kayak, waduh, gua kayak malaikat pencabut nyawa kan, nggak lucu jadinya. Udah ngeliat tanda-tandanya gitu. Ada yang keren, ada yang cuma tipis. Dan katanya waktu itu yang tipis tuh kena celaka ya Om ya? Celaka, iya. Gitu. Terus kayak itu 3 hari kayak Om tolong dong Om ilangin kayak gimana, karena jujur nggak siap dan nggak mau sih lebih tepatnya untuk ngeliatin kayak gitu. Soalnya itu belum bisa dikontrol ya. Mungkin kayak waktu itu benar-benar energi yang masuk tuh kayak banyak banget yang mau masuk, dan akhirnya kita gue nggak tahu cara kontrolnya mau gimana gitu. Jadi ya memang udah blast aja, kayak orang jalan tol aja masuk masuk sampai di titik ketemu mau dibersihin tuh 1 aman, masih 2, 3 berhenti langsung. Iya. Brang langsung. Yang terakhir tuh kayak narik, dia udah keluar masukin lagi Mas. Akhirnya Mas Fahmi langsung panas badannya. Maghrib. Kita ngobrol iseng sebenarnya waktu itu nggak mikir situ, terus Mas Fahmi ada apa ya saya gitu, langsung nyaut itu nyetrum. Yang bersambut lah ya. Dan masih ingat saya. Tapi apakah Om, kemampuan pada saat eranya Mas Fahmi seperti itu bisa didapat juga dari makhluk yang masukin Om? Bisa, tapi Kecil. persenannya dikit. Mereka makanya kadang kebanyakan makhluk yang tidak berlisensi ya saya sebut ya, mereka memberikan gambaran-gambaran palsu. Kecuali memang mendapatkan itu dari residual memori sekitar atau energi yang mengisi. Itu yang membedakan. Burung lah, bajakan kan hitungannya. Tapi ini ngerasa nggak sih dari presentase nih, yang kesurupan nih ada berapa persen laki-laki, berapa persen cowok? Loh, berapa persen perempuan? Oh iya, itu maksudnya. Banyaknya sih cowok ya. Cowok. Cewek itu baru yang di Sumur. Purwakarta itu, yang di Sumur. Berapa kali tuh ngerasain cowok. Tapi, nah setelah dari Purwakarta tuh, sekarang tanggapan keluarga seperti apa Mas? Yang pasti mereka ketakutan. Tadi juga iseng kan, ditanya emang bener. Terus mereka tuh menghindari sekarang ke tempat yang memang agak-agak spooky lah. Bawa misalnya kita lagi liburan keluarga ke puncak misalkan, dia akan ngeliatin villanya dulu nih, bener nggak nih? Suka nanya gimana Mi, ngerasain sesuatu nggak aman. Padahal sih ngerasain tapi biar cepet aja gitu. Tapi ya apa ya udah dijalanin aja. Kadang-kadang ya malah bukan diajakin berteman, maksudnya ya udah maunya apa gitu. Kalau emang nggak mau ganggu ya udah diem. Di tempat tinggal juga gitu. Tempat tinggal di rumah? Ada gangguan nggak kalau di rumah? Nggak berani, ganggunya suka ke anak sih, tapi ya udah. Waktu itu soalnya waktu pas jadi perguruan itu sempet kayak dibersihin gitu, dibentengin rumahnya. Apa tuh gangguan itu Mas? Sebenarnya nggak jahat sih, cuma nongol aja, kan orang takut ya kalau nongol dong. Gitu. Tapi ya udah. Tapi sejauh ini nggak ada yang gangguan yang banyak, yang besar gitu. Cuma kayak gitu doang, kayak normal lah. Tapi mereka tuh nggak pernah, sampai saat ini gue nggak pernah ngelihat langsung dengan wujud ya. Tapi kalau tiba-tiba energi ketemu energi ngerasain, ya. Tapi kalau wujud sampai sekarang belum pernah. Tapi aku juga dengar dari siapa ya dulu ya?
Katanya mainan anaknya pernah nyala sendiri itu loh. Ya, pernah. Di CCTV ada waktu itu. Jadi lagi nonton gitu, terus nyala sekali, mungkin nggak sengaja. 2, 3, terus ada kayak mau ngapain? Udahlah, udah tahu di situ, udah diem aja, udah diem. Jadi mungkin positifnya kayak gitu ya. Mungkin kalau orang kabur kayak udahlah mau ngapain gitu. Udahlah, pun nggak ganggu, kita juga nggak ngelakuin hal negatif di area itu. Udahlah, ya udah diem. Tapi Om, maksudnya gini loh, kalau dilihat dari rentetan kejadian ya, maksudnya apakah nih Mas Fahmi ini memberikan energi kepada mereka juga sehingga interaksinya tuh bisa seperti itu? Ya. Maksudnya kayak di kantor, koin. Iya. Ini ada sini, ada, jatuhin, jatuh, ya kan? Iya. Di rumah juga, dan di beberapa tempat lainnya gitu. Apakah begitu Om? Iya, saya sepakat seperti itu. Jadi ada energi yang dipancarkan kayak apa? Apa sih namanya Mas? Istilahnya kundalini. Tower ya? Tower, gitu. Yang itu bisa ketangkap sehingga entitas itu lebih mudah menyerap. Berbeda ketika mereka memang muncul karena energinya mereka. Itu maksudnya Om. Jadi ada percepatan lah tentang hal itu, percepatan. akselerasinya gitu, atau fast charging. atau apa tadi sebutnya itu katalisnya yang Katalis, yang untuk menunjukkan tuh apa gitu, mempercepat reaksinya itu. Tuh. Tapi kadang-kadang suka iseng, pengen iseng juga gagal sih. Maksudnya kan suka ya. Ya mungkin kalau anak-anak kantor tahu sekarang jadi marah juga iseng. Iyalah. Lucu nih iseng nih turun apa gitu, jatuhin apa gitu. Tapi enggak. Tapi kan banyak interaksinya maksudnya ketika sendiri mungkin ya. Iya, waktu itu dikit kok orang. Kayak coba gitu. Ya waktu awal-awal sih kan soto ya, coba-coba baca pikiran orang, nyentuh terus memori ketangkau gitu. Tapi lama-lama capek juga ya kayak gitu ya, udahlah gitu. Karena suka dimainin di beberapa part mainan kita. Betul. Ada satu game kita main kartu gitu, kayak gue kalah nih, tolonglah gitu. Terus tiba-tiba balik keadaan gitu, kayak gitu. Mengerikan sebenarnya. Lucu jadi kayak buat candaan kalau dari guanya ya. Karena waktu itu jadi ada orang harus menyentuh angka berapa supaya dia dapat hadiah. Terus kayak jangan. Udah terus kembali jadi saya yang menang. Berarti emang pure sih, maksudnya bisa emang jalur terah ya Om ya, dari terahnya atau memang karena Mas Fahmi-nya sendiri. Atau memang beruntung aja. Memang beruntung. Main kartunya bukan beruntung dapat ininya dong. Tapi tiga-tiganya tapi ini banyak orang juga menganggapnya sebuah keberuntungan gak sih Om? Maksudnya kemampuan-kemampuan seperti ini kan ada yang memang dia menggunakan untuk sisi positif kayak gitu loh, kayak memang kayak contoh nih ke suatu tempat jadi lebih waspada gitu kan. Terus kalau sisi negatif mungkin ya jadi dukun seperti itu loh. Ya kan Om? Jadi kemampuan-kemampuan yang apa ya bisa kita kontrol. Tapi kalau seperti ini jatuhnya ya kayak udah aja gitu ya. Iya, ngalir jadinya ya. Dan nggak mau mendalami juga sih. Tapi lebih mendalami untuk isengin orang aja. Ya Allah. Tapi ada yang di era-era sekarang ini ya, itu paling deket deh kayak sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Pernah ada ngerasa ada yang mau ngerasukin lagi nggak sih? Banyak. Kalau ditanya kayak gitu. Waktu itu penelusuran itu berarti sama Mas? Misalnya Banyak CPR banget gitu. apalagi penelusuran. Ditinggal sendiri gitu. Iya, kan, ditinggal sendiri gitu. Tapi saya lebih baik menghindari. Jadi gue lebih kayak udah ngobrol atau apa. Ngerokok gitu. Kayak lebih banyak karena ada kan karena capek. Jadi kan temboknya juga jadinya lemah kan. Iya. Kayak lebih udah cari aktivitas deh. Kalau emang ditanya masukin banyak banget gitu. Gak usah kayak gitu. Kadang-kadang kayak misalkan di tempat baru yang memang belum pernah dikunjungin juga sering. Kayak ya itu kayak energi, kayak lagi pas di Rukiah Hall itu kayak kok ada yang kayak mau kenalan atau kayak misalkan mau masuk gitu kayak. Tapi mungkin positifnya karena berguru itu jadi kayak lebih kontrol, nggak mau udah kita bisa lihat itu. Jadi ngerasain ya, tapi nggak lihat sosoknya? Nggak pernah, alhamdulillah sih nggak pernah.
ngelihat langsung atau kayak misalkan diwujudin weng gitu enggak. Tapi kalau ya mimpi apa ya pastilah semuanya pernah lah. Membayangkan ketemu dan akhirnya ketemu gitu. Terus pernah ini maksudnya Om lebih apa ya, lebih kepekaan itu jadi emang tetep ya, cuman lebih terkontrol sekarang. Ini lagi ngobrol kayak gini juga, misalkan ada sesuatu itu kerasa. ini pun lagi ngerasain. Itu malah gue berat. Gitu. Tapi ya udah, tapi lebih apa ya, lebih karena nggak mau ya. Jadi kayak ya udahlah, lewat aja gitu. Karena kan ada dua energi besar di sini yang akhirnya narik orang untuk mau masuk ya udahlah gitu. Banyaknya apalagi ke tempat-tempat tua sih. Even misalkan tempat hiburan yang tua tuh kayak aduh berasa lagi nih, kan udah lama deh. Nah, kalau rating nih, tempat paling angker yang pernah didatengin diri sendiri sama datengin penelusuran. Rating ya, paling angker itu jujur ya, sampai sekarang gue juga masih trauma ada gua Jepang sih. Itu sama penelusuran. Kalau sendiri, main sendiri kemana? Main sendiri, ya aduh jarang main lagi. Ini ada sebenarnya sebulan yang lalu lah kayaknya, ke Blok M. Oh, yang habis kena ini. Di Sorry. Tahu ingat. ada Blok M. Jadi itu lagi sendiri ya, lagi main ke tempat situ kayak aduh, ambience-nya ini banget nih, kuat banget gitu. Kerasa. Karena itu gedung lama kan. Oh iya kan, soalnya itu hype banget Di ya. Jakarta Jadi aja. ada kawasan Blok M. Di situ masuk tuh waktu itu. Waduh. Kenceng banget nih, Bro. Itu yang paling, kalau angker jujur gue jarang ke tempat angker, tapi yang kalau energi yang benar-benar berasa keinget ya itu yang paling keinget. Sama rumah bokap, Daerah? rumah orang tua, karena sempat ada yang bunuh diri di situ. Di kos-kosannya. Di kos-kosannya sempat ada yang bunuh. Meninggal. Innalillahi. Dibunuh atau meninggal Enggak, sendiri? meninggal, tapi ditemuinnya agak lama dari. Udah busuk gitu. Dan itu rasanya gimana ketika di sana? Ya, dibilang biasa aja, mencoba jadi biasa aja sih. Karena nggak mau itu kan. Tapi lebih kayak nggak betah aja sih. Lebih ke situ kayak aduh, cepet balik lah gitu. Kayak ada yang ngeganggu aja gitu nggak sih Ganggu rasanya? pasti mereka tuh nggak tahu ya, mungkin nggak tahu ya ini benar apa salah. Mungkin mereka niatnya nggak mengganggu, tapi ingin berkomunikasi. Karena dia ngerasa kayak, oh ini orang bisa untuk jadi medium untuk ngomong Atau gitu. nyampein pesannya. Tapi gue ya makanya karena gue nolak, kayaknya dia kayak memaksa untuk kayak masuk. Oh, ya udahlah. Sebenarnya dengan menolak kayak gitu membuat si entitas itu kadang marah nggak sih Om? Bisa jadi iya. Ibarat kata kayak kita minta tolong sesuatu hal tapi nggak sesuai ekspektasi atau apa ya, agak kenapa sih gitu. Kayak maksa gitu akhirnya. Kasar akhirnya gitu. Soalnya kan ini ya Om ya, maksudnya ketika mereka kan mau berinteraksi, ada pesan yang disampaikan, tapi kan belum tentu relate juga gitu dengan keadaan. Ya kan Om? Misalkan ngapain tiba-tiba Ujuk kesurupan gitu cerita tentang misalkan dia meninggal kenapa, kayak yang mau diruqyah, sebenarnya kan tujuannya nggak buat itu kan. Iya, untuk keluar gitu, tapi malah masuk orang lain. Ya kan? Aku ngerasa kok jadi dia menceritakan kisahnya yang di situ, padahal kan tujuan Mas Fahmi diruqyah itu kan buat ngebersihin badan. Tuh. Dan menutup hal seperti itu kan. Tapi ternyata tidak. Itu kenapa Om? Maksudnya kok malah jadi makin kuat gitu loh si kepekaannya ini. Ya itu seperti kalau semakin menolak bergejolak itu kan kayak analoginya kayak dililit ular sebenarnya. Nah, kita berontak, dia semakin kenceng. Tapi kalau kita santai ngalir aja, dia ngelepasin nanti. Itu juga berlaku ke saya waktu itu. Itu juga. Ya kita menolak, malah dia semakin kuat. Kuat nyengkramnya. Tapi kalau saya berguru, kira-kira saya bisa jadi saksi nggak? Sakti gitu. Bisa. Jadi Draguna gitu, keluar, terbang gitu, gitu nggak bisa?
Ya, bisa saja mas. Hah, bisa beneran? Semuanya bisa, itu kanuragan masuknya. Tapi tentunya harus ada syarat dan ininya. Ketentuan berlaku. Tatoan bisa nggak? Bisa. Bisa, semuanya bisa. Cuman syarat-syaratnya Mas yang repot kadang. Nah, kalau misalkan kayaknya seru nih Om penelusuran bareng Mas Fahmi nih ya. Iya. Literally emang di layar juga bareng kita gitu loh Om. Iya. Nah, itu rekomendasimu kiranya di mana yang kayak Pengen kamu ada rasa kemana? penasaran gitu tentang hal jadi Ada. di mana? Gunung Kawi. Belum pernah ke sana ya? Belum pernah. Oh, Rizky pernah. Gunung Kawi. Karena waktu itu kita ada utang tuh Om, inget nggak? Ingat. Kita harus bersin di Gunung Kawi. Gua ada ngeliatin. Iya. Ya kan? Iya. Ada ngeliatin. Dari ruang ini mesti. Iya. Kayak nanti kita kunjungin. Dipanggil mulu sih, jadi datang. Sini mas. Iya. Oke, jadi next penelusuran kita sama Mas Fahmi itu ke Gunung Kawi Om. Iya. Dan kita memang ada ziarah sendiri sih, khusus. Ingat ya, diingatkan nanti. Untuk beresin. Tapi sekiranya ada hal lain nggak yang ngebikin Mas Fahmi itu penasaran sama Atau masih ingin tahu? masih apa? ingin tahu gitu tentang hal-hal mistis tuh? Jujur sebenarnya pengen banyak hal yang pengen tahu, tapi lebih kayak mendingan nggak usah deh. Gitu. Karena gue orangnya tuh impulsif. Jadi saat pengen tahu, biasanya tuh kedalaman. Kayak di fase itu tuh akhirnya pengen tahu, udah cobain setiap malam ke tempat itu, diasah lah, mencoba untuk ya begitulah, ada beberapa, bukan ritual tapi ya ini benar-benar kita belajar, bukan kayak bakar dupa dulu enggak, kita lebih ke belajar untuk tahu caranya gimana. Terus akhirnya dia tiba-tiba ada pasien, coba ngeruqyah. Nah itu pas pengen tahu tuh kayak gitu, dan sekarang kayak milih kalau ditanya pengen tahu, pengen sih, tapi kayak nggak yang nyari gitu. Kalau misalkan lagi penelusuran terus dapat informasi dari Om Hao atau dari Amai, ya diserap aja, oh kayak gini tuh, oh Seketemunya kayak gini. aja gitu ya? Seketemunya aja, bukan yang kayak aku ingin berguru, nggak juga. Udah pernah ngelewatin fase itu dan nggak mau diulangin lagi gitu. Dan lebih mencoba untuk mengemas itu jadi hal yang baik aja gitu, nggak yang pernah tak kalau ditanya pernah takut, nggak pernah. Pernah ada di fase aduh kok kayak gue nggak nyaman, kok takut ya, kayak ini galak deh di sini, aku cabut aja gitu. Pernah juga gitu, entah di jalan entah di mana gitu. Dan kebetulan ada tempat tinggal juga sekarang deket sama kuburan juga, kadang-kadang kayak aduh nggak enak lagi gitu. Tapi enaknya jadi berani ke kuburan malam-malam. Jadi berani. Berapa kali kesempatan harus ke makam malam-malam, ya udah nyantai aja, sendiri pun gak ada masalah. Tapi kerasa ada. Kerasa pasti, berasa pasti. Kalau yang paling sering itu kayak ada orang nih, bakal ada orang nih, gitu. Kita doang aja, pasti ada kayak ngasih tahu gitu. Bener ntar tiba-tiba ada penjaga datang, wah energinya beda, udah gitu doang. Nah Om, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman Om? Ya, tentunya kalau memiliki bakat, kemampuan atau titipan, diikuti aja arahnya kemana. Termasuk kalau memang salah satu ikhtiarnya adalah belajar, ya itu salah satu cara gitu. Tidak perlu dilawan karena kayak dililit ular sebenarnya. Kalau dari Mas Fahmi, pesan-pesannya buat teman-teman? Pesan-pesannya Jagalah kebersihan. jangan pakai narkoba. Jangan pakai narkoba. Yes. Say no to drugs. Say no to drugs. Ya. Say yes to mistis. Oke Mas Fahmi, terima kasih Ya. sudah hadir di Obsan. Obrolan yang Oke. sangat wow banget. Banyak tahu jadi juga tentang Mas Fahmi Om ya. Iya. Oke, cukup mungkin Om? Iya, kita tutup ya. Terima kasih untuk Sobat Japanika aja. Menyaksikan dari awal hingga akhir, tetap dukung tim KTJ. Obrolan santai, kelewanan dan juga kelam dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Tetap share sebanyak mungkin dan tinggalkan kritik, masukan, dan saran hanya di kolom komentar. Kita akhiri, terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi datang sapi narikan rahayu, sakultum.